alasan utama nggak suka di kota besar dan kenapa alasan besarnya juga pengen di kota kecil? Maksudnya nggak yang menengah gitu, yang besar? Nggak tahu ya, dari dulu tuh pengen selalu, ya dulu kan besar sampai SMP kan di Salatiga, terus pas lagi orang tua pindah ke Jakarta, saking nggak kepengen pindahnya, sampai pernah kelas 1 SMP itu udah kos di Salatiga 1 tahun, karena nggak kepengen pindah. Jakarta. Karena dan nggak pengen pindah ke Jakarta, karena kayak suasana di kota kecil tuh enak gitu. Tapi ya itu sih sebenarnya cuma kepengen aja tinggal di kota kecil, karena dari dulu kan sebenarnya gue tuh orangnya cukup peaceful. Kayak lebih cocok tinggal di kota kecil gitu, karena kan ini. Tapi ya udahlah, karena memang profesinya agak-agak aneh untuk waktu itu tinggal di kota kecil, kan belum bisa ya. Sepertinya emang iya belum bisa. Ya udah nyerah dulu, tinggal di Jakarta dulu. Karena orang tua di Jakarta gitu. Oh, memang sebetulnya panggilannya pengennya ke kota kecil dan memang pengen ke Salatiga. Pengen. Setelah mencapai di titik mana akhirnya lo berpikir ya ini saatnya pindah ke Salatiga sesuai impian dari waktu kecil? Setelah tiket pesawat semakin murah, setelah koneksi internet di mana-mana semakin kenceng, pada saat itulah gue udah berpikir lagi, wah ini udah mulai dipikir lagi untuk bisa pindah ke kota kecil. Karena kan sebenarnya masalahnya infrastruktur. Dan pas banget setelah tol Trans Jawa selesai kan, wah udah beres deh. Kayaknya udah bisa nih pindah ke kota kecil, karena semuanya sudah terhubung dengan sangat mudah. Gitu sebenarnya. Nah, itu kan artinya meskipun Ari pengen tinggal di kota kecil, tapi sebetulnya tidak murni saya di kota kecil aja whatever yang terjadi, pokoknya kota kecil, tapi memang tetap pengen terhubung dengan Jakarta. Benar. Gitu kan. Ya sekarang gitu? Ya itu tadi lah ya. Pengen jadi arsitek atau gimana? Karena kan jenis profesi ini memang memerlukan exposure yang banyak, memerlukan konektivitas yang cukup intens dengan pihak-pihak yang memakai jasa kita gitu ya. Ya mungkin nanti suatu saat mungkin udah nggak ada bedanya lagi gitu, orang tinggal di kota kecil dengan tinggal di kota besar tetap akan bisa punya klien yang kurang lebih kalibernya sama gitu. Cuman kalau sekarang tapi sekarang juga udah kayak gitu sih Mel. Jadi sejujurnya pindah ke Salatiga gitu, terus habis gitu sekarang ada beberapa proyek di Semarang dan kota-kota kecil kan sekarang membangun sama pesatnya seperti Jakarta ya. Jadi sebenarnya nggak masalah sih. Kenapa sekarang masih sering bolak-balik ke Jakarta ya, karena kan kantornya Abode masih di Jakarta dan tetap akan selalu di Jakarta, kecuali mereka berpikir untuk pindah ke Salatiga. Sehingga kayaknya Rafael nggak ya? Mungkin dia pengen pindahnya malah ke Dolok Sanggul kan, nggak ke Salatiga gitu. Sehingga kenapa hubungan dengan Jakarta masih tetap dipelihara, karena kan Arkinesia juga adanya di Jakarta kan. Jadi terus gimana kan nanti kalau nggak dimuat di Arkinesia nggak ada yang tahu. Allah. Ri, tapi aku pengen tahu, kan sebelum PSBB ini kan udah mulai pindah ke Salatiga kan, tapi ketika klien lo atau relasi atau siapapun tahu Ari berada di Salatiga, ada menjadi hambatan nggak? Misalnya hambatan atau menjadi keengganan, misalnya gini, Pak meeting besok ya Pak, ada masalah nih, atau minggu depan ya Pak, saya mesti cari tiket pesawat dulu gitu. Itu terus orang jadi nanya nggak, Pak Bapak di mana, Salatiga apa Jakarta? Besok mau meeting soalnya gitu. Ada kayak gitu nggak yang terjadi? Atau Sebenarnya ceritanya begini, jadi sebelum ada pandemi itu memang udah setiap 2 minggu sekali udah ke Salatiga, pengen mulai bekerja di sini. Jadi biasanya dari hari Jumat sampai Senin tuh di Salatiga. Terus kepengen pindah permanen itu sebenarnya baru tahun depan, karena tahun depan itu Abode itu usianya sudah menginjak tahun ke-15, terus gua menginjak usia yang ke-50 tahun. Jadi kayak itu milestone yang bagus.
milestone yang bagus untuk memulai hidup baru kan. Dan itu sudah dibicarakan sebenarnya dengan partner. Terus habis itu kemarin sebulan sebelum pandemi itu memang gue itu cuti. Maksudnya cuti itu karena memang kemarin tuh agak sibuk ya, akhir tahun awal tahun agak sibuk, jadi gue mau cuti 2 minggu gitu. Oh ya udah cuti, walaupun kalau namanya arsitek cuti kan masih bekerja ya, jadi cuti itu ke Salatiga. Terus kemudian terjadilah pandemi itu, ada PSBB dan sebagainya. Jadi sampai sekarang itu dari cuti itu ya belum balik lagi akhirnya ke Jakarta gitu, karena ya ada situasi yang seperti ini. Cuman kalau masalah klien sih sebenarnya kadang-kadang mereka juga nggak tahu gue ada di mana sih, karena kan arsitek kan memang identik dengan tidak pernah berada di satu tempat yang sama ya. Jadi nggak problem sih misalnya tiba-tiba dia bilang besok bisa nggak ketemu, kalau pas lagi nggak di luar negeri ya nggak masalah. Karena itu tadi, infrastrukturnya itu udah gampang banget. Pernah mencoba dari sini itu naik pesawat ya, dari rumah di Salatiga naik pesawat, berangkat dari rumah jam 11, sampai di kantor di Kemang itu jam 2:30. Jadi sebenarnya nggak terlalu lama, lebih lama kalau dari Cikampek ke kantor di Kemang gitu kan. Jadi sebenarnya infrastrukturnya sudah sedemikian bagusnya, sehingga kalaupun misalnya pagi-pagi terus nanti sore dia meeting sih harusnya nggak masalah ya. Karena ya jarak tuh udah bukan masalah lagi sekarang, karena udah bagus lah konektivitasnya. Jadi menurut gue nggak terlalu menjadi problem sih gitu. Ya asal nggak bilang setengah jam lagi meeting ya, nah itu baru bingung kan. Nah, tapi rasanya kalau bukan gubernur atau presiden nggak ada yang ngomong gitu. Nggak begitu ya. Oh berarti menurut Ari sebetulnya dengan bekerja dari luar pusat Jakarta itu sudah memungkinkan, apalagi sejak ada hal ini, klien udah jadi biasa juga dengan Zoom meeting, makin iya, biasa lagi orang ya. Betul. Dan ya, tapi ini memang mungkin karena gue sudah mencapai satu tahap di karir di mana mobilitasnya bisa diatur gitu loh. Artinya kalau di Jakarta tuh mobilitasnya sangat tinggi kan, meeting ini itu dan sebagainya gitu. Sementara kalau di sini karena memang kita tidak perlu kemana-mana kecuali ke Semarang karena ada proyek di Semarang, kita lebih banyak berdiam di tempat, terus kemudian conference call dan sebagainya. Kok rasanya secara pekerjaan intensitas tuh lebih efisien, lebih efektif gitu loh. Kalau dihitung-hitung kalau di Jakarta itu bekerja dari jam 9 sampai jam 7 malam gitu ya. Itu sebenarnya waktu kerja efektifnya kan hanya 4 jam. Duduk dan berpikir tuh maksimal hanya 4 jam. Sama di sini juga. Ya kalau di sini begitu selesai 4 jam, terus kita bisa ngerjain sesuatu yang lain dan rasanya sih lebih sehat lah. Karena memang cita-citanya kenapa pengen tinggal di kota kecil, kepengen hidup lebih sehat sih sebenarnya, lebih teratur gitu dan ya mungkin iklim dan sebagainya lebih mendukung. Ya didoakan saja semoga betah. Semoga ya, soalnya jujur aja sebetulnya tinggal di kota kecil cita-cita gue juga. Iya, ya paling ya, tapi kan kita nggak perlu, kan kita nggak ya mungkin karena usia juga ya Mel ya, kan dulu mungkin di usia 30-an kayak kalau ketemu orang nggak di mall tuh kayak nggak enak gitu. Kalau sekarang kan kita nggak harus tiap hari ke mall, ya kan? Yeah. Paling seminggu sekali, 2 minggu sekali dan itu sekarang udah manageable gitu. Nggak ada keinginan yang kayak dulu pengen ke mall dan sebagainya. Sekarang mungkin udah berkurang ya, bukan hilang, masih pengen.